misalkan masih bisa didapat di angka 35 juta. 35 juta. Oke. Gitu. Barunya kalau masih dapet. Masih dapat. Kalau secondnya sekarang posisi hari ini di 38 juta. 38 juta. Gitu. Bro, 38 juta, Bro. Nih. Secondnya lebih mahal. Karena barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada, oke. Betul. 38 juta. Terminya lagi maintenance soalnya. Itu berapa itu? Kalau Termi barunya kalau masih bisa dapat di 45 juta. 45 juta? Kalau secondnya sekarang posisinya sama di 48 juta. 48 juta tuh. Betul. Ya? Gitu. Bedanya satu roda jauh banget ya? Ya. Emang torsi. Nah, kelebihannya Termi juga untuk yang 3 roda ini kalau misalkan kita udah common bisa pakainya, kita bisa nggak turun dari skuter. Posisinya kita di atas. Di atas aja ya? Ya. Oke. Gitu. Tapi memang untuk produk-produk Red Wheels ini itu bilang untuk yang bukan untuk pemula. Gitu. Advance emang ya? udah advance gitu. Karena di skuter Red Wheels ini mesin kita user yang mengikuti mesin, jadi menyesuaikan mesin. Bukan mesin yang mengikuti kita. Kalau yang lain-lain kita masih bisa setup. Oh, remnya terlalu kencang kita kurangi, ada electric brake-nya. Oh, gasnya torsinya terlalu kencang kita bisa lembutin. Gitu. Kalau di Red Wheels nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah ini yang Red Wheels Crosser itu yang Terminator. Terminator. Masih di Scooter Warrior, kita bareng lagi dengan Victor. Nah ini apa ini? Oke. Ini apa nih? Ini apa nih? Kayak sepeda kayak bukan, gue bingung nih. Betul. Ini masuknya di dirt bike. Apa? Dirt bike. Dirt bike. Dirt bike. Brandnya Suron. Suron. Tipenya Light BX. Oke. Light BX itu 60 volt 32 Ah. Gede ya? Gitu. Ada yang bawahnya itu di 48 volt, cuman sekarang barangnya udah jarang. Jadi kagok mungkin ya orang masukin ke sana. Gitu. Nah, untuk standar unitnya itu yang seperti ini. Oh, standarnya itu. Betul gitu. Nah, ini udah kita modif jadikan supermoto. Jadi ban udah pakai bed lag, udah ban tubeless. Itu belum ya? Main kota. Ya, awalnya standar unitnya seperti ini kurang lebihnya. Ini penggantiannya mungkin di handlebar aja sama itu. Ini untuk cross ya sebenarnya ya? Ya balik lagi kalau misalkan pakai ke kota-kota, ya tadi kita bisa pakai ke supermotoin, bisa pakai ban-ban motor, ya 17 in rings. Tapi kalau lebih pakainya untuk adventure, terabasan. Terabasan itu ya? Oke. Kalau desain awalnya ya. Ini ngecasnya lama nggak ini? Oke. Untuk Suron sendiri memang sudah diberi fast charging ya, karena bawaan aslinya chargernya itu udah 10 ampere. Oh, gitu. 10 jadi ampere. Yes, jadi untuk full charging mungkin cuma 2-3 jam gitu. Kalau setengah capacity itu mungkin 1,5 jam udah penuh ya? Penuh. 1 jam itu udah oke. Gitu. Kecepatan berapa nih? Kalau di kota lah, jangan di atas lah. Kalau buka box itu kecepatan 72-75 km per jam. Tapi kalau misalkan buka limiter itu bisa di 85 km per jam. Oke, siap. Jarak mungkin tergantung nih. Kalau jaraknya kita di full speed atau top speed itu di 40-50 km per jam, kilometer. Kalau misalkan kita main di range flat tengah-tengah, itu sampai 100 kilo masih bisa. Masih bisa? 70-100 kilo tergantung balik lagi medan ya. Gas kita. Gas ditahan, terus konstan. Itu bisa sampai 70-8, ya sampai 100 lah masih bisa. Bisa ya? Gitu. Harganya berapa paling murah nih? Oke, kalau untuk untuk Suron sendiri barangnya susah masuk ke Indonesia. Jadi posisi sekarang ini paling di PO. PO-nya itu di angka 69 juta 3 bulan. 69 gitu. juta? Nah, kalau misalkan ready stock ya kurang lebih di 72-75 juta. Kalau ini? Kalau second ini balik lagi. Nah, second juga sama. Balik lagi ke itu ya. Range-nya masih di 60 sampai 70 juta. Masih segituan. Anda bilang gesit mahal, Anda bilang United mahal. Nih. Lihat nih.
Nih. Lebih mahal lagi. 70, 60 sampai 70 ya. Second ya? Secondnya susah barangnya soalnya iya, gitu. Tuh. 60 biasanya sih orang-orang lepas di second itu 60 sampai 65 juta. Tuh. Gitu. Barunya karena masih nunggu. Betul. Ini barang langka juga sebenarnya ini kalau dipikir-pikir. Oke, kita ke atas lagi yuk. Ini gue liat skuter. Yang ini nih. Nih. Ya. Nah, ini apa ini, Vic nih? Oke, nah skuter ini juga memang ada yang kita bilang model duduk kali ya. Model duduk. Gitu, betul ya. Dari skuter juga kan awalnya juga ya kita bilang Vespa, kita bilang skuter, Matic juga skuter gitu. Betul. Jadi kalau di sini ya kalau saya bilang skuter mah balik lagi ya electric vehicle lah ya. Kita betul. bilang skuter listrik itu sama dengan electric vehicle. Jadi di sini ini ada model yang common banget ya kayak mirip-mirip sepeda kecil gini. Ini namanya Vido Q1 sama Q1S. Vido. Oke. Brandnya Vido, serinya. tipenya Q1 sama Q1S. Oh, Q1. Vido sendiri memang banyak tipenya, ada yang sepeda listriknya juga ada. Gitu. Ada MTB-nya juga ada gitu. Cuman memang yang full pakai throttle di Q1 sama Q1S. Bedanya apa? Kalau Q1 itu dia belum ada shock breaker depan belakang kayak gini. Ini Q1 ya? Iya, jadi rigid semuanya. Kalau yang udah Q1S dia udah ada shock depan belakang. S ya, ada ya, S-nya ya. Q1S. Gitu. Nah kebetulan yang ini juga sama, ini second-hand unit. Kalau misalkan barunya kita juga ada gitu. Jadi ya. Ini sama semua ya? Kurang lebih ada, ya ini ada yang Q1 dan sama Q1S. Oke. Gitu. Ini jarak tempuhnya berapa? Oke, kalau misalkan kita bilang dari dus, dari pabrik itu jarak itu di 20 sampai 30 km, speednya 25 km per jam. 25 km per jam. Jadi baterai yang digunakan itu 36 volt 10 Ah. Oh ya kecil itu, benar. Gitu. Nah, bisa di-upgrade sampai ya misalkan mau sampai tuh baterai tuh. Tuh. 120 km per jam. Bisa ya? Bisa di-upgrade. Gitu. Sama kayak motor listrik biasa di-upgrade juga kan? Betul. Jadi controller kita upgrade, baterai kita upgrade, voltase kita naikin, ampere kita naikin. Nggak ngaruh, nggak perlu bongkar mesin. Gitu. Harga mulai berapa nih, Vic? Kalau Vido? Oke, kalau misalkan baru Q1S itu di 8,5 itu full set. Jadi full set, ya? Kita dapat Vido Q1S-nya, charger, ada child seat-nya. Child seat-nya ada di tengah-tengah sini. Nanti saya keluarin satu unit biar dapat displaynya. Terus ada kunci gemboknya. Terus apa lagi ya? Kartu garansi, kita garansi di 6 bulan kelistrikan. 6 bulan kelistrikan. Tas depan, tas tengah. Jadi ada tas tengahnya. Di sini ya? Ada keranjang depannya. Gitu. Itu udah komplit full set semua di 8,5. 8,5. Tapi kalau secondnya ini range-nya di 6,5 sampai 40 juta. Gitu. Berapa? 6,5 sampai 40 juta. Ya tergantung lagi tadi speknya kayak gimana. Gitu. 6 sampai 40 juta. Ya, Yamaha terbaru harganya berapa itu? Dapat berapa biji? Jadi banyak banget kayak yang contoh yang si oranye hitam ini. Ini unit X Virgon. Oh, Virgon. Ya, Virgon penyanyi. Tahu. Jadi kemarin selama pandemi dia modif, udah beres, minta dijual. Ini ya? Yang oranye hitam. Oranye hitam ini ya? Oh. Gitu. Punya Virgon. Ini berapa ini yang ini? Kalau ini speknya ini di 1500 watt, terus 60 volt, YYK 50 ampere, gitu. Jalan top speed di 60 km per jam. Ini di 28 juta. 28 juta. Milik artis. Bekas artis nih, tuh kan Virgon aja pakainya ini loh ya. Ya kan? Gitu. Kenapa kamu enggak gitu loh? Yang paling murah mana, Vic? Yang paling murah aja. Kalau misalkan second-hand itu mungkin di yang sini kali ya. Yang ini ya? Ya. Kalau ini speknya dia coba tetap masih di 36 volt, tapi ampernya kita naikin di 20 ampere. Jadi awalan torsinya masih lebih adaan. Lebih ada ya. Bannya diganti tubeless, sama lampu diganti lebih terang pakai Cree. Gitu. Vido sampai 40 juta. Paling mahal, paling mahal.
Paling mahal kalau posisi di Ini sini yang tengah malahan yang ungu. Oh, yang ungu. Ya, karena spek ya gitu. Spek tadi bilang ya kan? Betul. Ini YYK-nya di 120 ampere. Gede banget. 72 volt. Gitu. Terus baterainya juga 72 volt 35 Ah. Motornya di 3500 watt. Motor Gitu. gue kalah. Dinamo motor gue kalah ini. Ini berapa, Fik? Kalau ini di 35. 35 juta. Gitu. 35, fine, oke. Kemarin udah turun beri gift juga. Kita dapat di lintasan 210 meter, dapat di 9,3 detik. Itu mendekati Ninja 250. Betul. Bener kan? Ninja 250 itu kemarin aku bilang 8,5 detik. Ya kan? Ini pakai yang mana, Fik? Pakai yang ungu ini. Gitu. Kalau dia udah turun di beri gift 98 9,3 second. 9,3 detik itu di lintasan 200 meter. Ninja 250 itu kemarin 8,5 detik. Berarti juaranya sedikit. Gitu. Tuh. Balapan lah sama ini. Nih. 35 juta rupiah. Fik, kalau gue nih, Fik, gue nanya, kan udah lihat semua nih, Fik. Iya. Saran lu nih. Gue pemula nih, gue baru pengen nyobain inilah, apa namanya? Nyobain skuter. Gue beli yang mana, Fik? Oke. Pemula nih, gue pemula banget. Tapi ya usianya dewasa lah, bukan anak-anak lah. Oke. Untuk pemula, balik lagi kita balikin keperuntukannya malahan. Keperuntukannya lebih mau dipakai di mana nih? Pemulanya kan kadang, saya pengen pakai di komplek-komplek aja. Misal gue di komplek lah. Gitu. Oke. Kalau untuk komplek-komplek aja, mau ambil baru, ambil second nggak jadi masalah. Mulai dari yang starter atau beginner di Mobot, di Xiaomi, di Ninebot itu nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau saya lebih menyarankan dengan value money yang kurang lebihnya masih di bawah 10 juta biasanya kalau awal-awal di yang udah di motor-motor 600 watt. Ini ya? Ya. Oke. Motor-motor 600 watt atau 800 watt gitu. Jadi seenggaknya kita city ride masih bisa ya? Jarak masih oke. Kita naik di atasnya juga udah lebih lebar, lebih common gitu. Leluasa lah ya. Lebih leluasa gitu. Nah, dari situ biasanya kalau starter itu ya orang-orang cari di bawah 10 jutaan. Oh, di bawah 10 jutaan. Betul. Oke. Nanti kalau misalkan udah udah nyaman, udah enak, itu baru lihat bentuk dan model aja. Karena kalau teknologi ini mirip-mirip semua. Oke. Jadi bentuk yang paling seneng yang mana, yang paling suka yang mana itu jadi pilihan. Karena posisinya skuter ini mau dari yang tadi harga 5 juta sampai yang 120 juta, ada plus sama ada minusnya. Jadi nggak ada yang sempurna. Skuter yang sangat perfect itu nggak ada. Nggak ada ya? Gitu, tetap ada minusnya. Gitu. Oke. Itu tadi berarti aku milih yang ini ya kalau awalnya. Kurang lebih saya menyarankan yang di bawah 10 dulu nih buat kamu tes gitu. Tes dulu, nanti kalau sudah nyaman, sudah enaken, cocok, nah baru naik nih. Oke. Fik, misal gue beli ini nih, beli ini, ada garansinya berapa, apa gimana? Oke, kalau kita ngobrolin garansi, ini untuk si skuter Warrior ya. Karena skuter Warrior masih berfokus pada barang-barang second, jadi kita ada namanya 7 days money policy. 7 days money policy ini dilakukan gini, unitnya dibeli, dipakai selama 7 hari, dengan alasan apapun, customer boleh ngembalikin ke kita. Dengan alasan apapun? Dengan alasan apapun. Maksud gue nggak nyaman nih? Yes. Dengan alasan apapun. Jangankan ngomong nggak nyaman nih. Sampai rumah istri bilang nggak boleh main skuter, balikin ke kita. Gitu. Jadi itu 7 days money policy-nya. Nomor satunya itu. Nomor duanya adalah kita cobain tes spek-nya dulu. Cocok atau tidak sama kita pakai. Dengan gaya berkendara kita, dengan jarak tempuh kita, itu kita kasih 7 hari itu. Jadi kalau misalkan udah oke semua, ya berarti aman gitu. Tapi kalau misalkan dalam waktu 3 hari, kayaknya saya kurang kenceng pakai ini, balikin, cari unit yang lainnya, selisihnya tinggal ditambahin. Jadi tidak ada pemotongan selama 7 hari, gitu. Nah, di samping itu setelah 7 hari, kalau misalkan ada kendala bagaimana? Gampang. Di sini spare part kita bisa ngadain, gitu. Jadi unit-unit yang kita jual itu untuk after sales-nya banyak nih di pasaran, spare part-nya udah common gitu. Makanya unit-unit yang dalam tanda kutip lebih canggih, kita malah jarang jual. Kecuali memang ada customer yang minta.
Itu kenapa? Karena spare part-nya sendiri sangat mahal. Karena sampai baterai-baterainya biasanya di chip. Nah, ya. Betul. Jadi orang-orang kreatif nih susah untuk bikin atau memperbaikinya. Yang ada replacement atau penggantian. Nah, ketika penggantian ini, harga servisnya, harga perbaikannya mungkin bisa dapat skuter lagi. Itu yang kenapa alasannya barang-barang yang di kami adalah barang-barang after sales-nya mudah dicari, mudah didapat, dan cenderung murah kalau kita bilang gitu. Sobat Gaya, pernah nggak beli elektronik, beli sepeda listrik, lu sampai rumah dimarahin istri karena apa? Katanya orang bilang gini, lebih baik minta maaf daripada izin ke istri, ya kan? Itu cowok gitu. Lu kesini beli dulu baru pulang, istri lu ngamuk, udah ngebukain pintu, ya kan? Pulangin bingung kan? Nah, di SW, lu sampai rumah bawa skuter ini, istri kamu ngamuk, diemin seharian, pulangin masih bisa. Balikin, 100% uang saya kembalikan. Gitu. Mantep nggak coba? Garansinya mantep. Nah, Sobat KW kalau pengen nyoba ya kesini aja. SW skuter. Mau nyoba di belakang bisa kan? Bisa. Kita ada track, ada test ride-nya juga. Jadi kalau misalkan beli atau pengen, jangan buru-buru. Kalau misalkan Bandung dan sekitarnya atau bisa nge-reach Bandung, datang aja dulu. Kita cobain dari spek yang paling rendah sampai spek yang paling tinggi. Ya kebetulan di skuter Warrior range-nya itu di 5,5 sampai 85 juta. Kita punya 85 catet yang bisa dites. Jadi catet 85. Biar semuanya bisa dicoba, bisa dites juga mana yang memang benar-benar keinginannya cocok baru bungkus. Atau mau dari tempat lain juga yang tadi saya bilang, semua skuter ada plus sama minusnya. Jadi dengan tahu SW, datang aja, ngobrol aja, konsul dulu. Apa sih plusnya brand A sama brand B? Yang mirip-mirip bagusan mana? Dari speed, dari torsi, dari kenyamanan. Itu semua brand ada plus minusnya. Gitu. Nah, kelebihannya ini, lu beli sesuatu, lu bawa pulang dan nyoba nih. Harusnya biasanya udah dipotong. Biar administrasi lah, biar capek lah. 10%, 15% boleh kan? Ini jadi Victor balik lagi 100%. 100% untuk 7 days money policy. Gitu. Catatannya nomor satunya, amit-amit tidak jatuh, tidak crash, atau tidak terendam air. Konslet. Ya, itu aja gitu. Selama dipakai, selama 7 hari aman. Ya, sampai rumah lu dimarahin bini, nggak dibukain pintu, itu balikin nggak apa-apa daripada nggak dapat sama sekali. Nah gue penasaran nih, ini electric vehicle, ada sepeda anak-anak coba. Ya nih, coba nih, sepeda anak-anak nih. Fik, sebenarnya yang dijual apa aja sih selain EV, Rick? Untuk yang tadi saya bilang juga, skuter Warrior atau SW ini kan berdiri, sebelumnya kita udah punya Silver Warrior. Silver Warrior berdiri di bagiannya lebih ke military sama outdoor. Ketika kita buka di skuter Warrior, kami juga ada kerjasama sama 48 brand aksesoris sepeda. Salah satunya mungkin yang udah tenar sekali, Rock Bros sekali. Ya, Rock Bros juga ada di company kita. Gitu. Jadi ini adalah beberapa brand yang mungkin masih bersambungan atau ngeling sama SW sendiri. Di sini ada push bike dari Bike 8. Gitu. Ini apa untuk kita bilangnya balance bike atau push bike. Jadi Bandung ini lagi rame-ramenya anak-anak kecil racing pakai ini. Bukan buat gue kan? Bukan. Jadi 4 sampai 8 tahun biasa keperuntukannya. 4 sampai 8 tahun. Betul, gitu. Nah, yang tadi saya bilang lagi bahwa kebutuhan skuter ini banyak masih pakai aksesoris dan spare parts ada. Jadi kita juga ada dari brand RIS, ZTTO, yang tadi Rock Bros ini masih common banget kita pakai. Di sini ya. Jadi ya ini yang company-company yang memang kita bilang join up sama skuter Warrior sendiri. Gitu. Fik, ini berapa sih, Fik? Untuk ini, Fik? Kalau balance bike ini startnya dimulai 3,5. 3,5 juta, tapi kelebihannya Bike 8 ini nggak usah ganti apa-apa, langsung turun racing bisa. Puasa? Ya, jadi memang speknya memang udah spek balap.
gitu. Laher-lahernya beda dari brand-brand lainnya gitu. Bunda, ayah, kalau pengen sikat jadi pembalap beli ini nih, ya kan? Sayang itu di atas juga ada ya. Itu. Ini ada, kalau yang kita bilang ini ada 2 model. Nah, ini nanti kita buka yang di dalam dus. Ini model racing sama yang ini model pro. Sedangkan kalau yang di dalam dus ini full karbon. Buset, lebih mahal. Yes, 35 juta untuk mainan si kecil. Ini 35 juta. Yes. Gitu. Jangan sampai anak kita minta beliin ini. Gitu. Jadi yang full karbon memang ya ini balik lagi spek-speknya. Iya. Kebutuhannya memang ternyata Indonesia lumayan. Ada yang beli? Ada. Yang mahal beli pernah? Yes. Karbon kita malah keluar paling cepat. Jadi datang mungkin 10 sampai 12 unit nggak nyampe 2 bulan habis. Gitu. Harga berapa sih? 25 sampai 35 juta. 25 sampai 35 juta 10 hari? Ya 10 sampai 12 hari lah habis itu. Gitu. Di Bandung, Pi? Enggak ya? Mungkin campur ya. Campur Bandung ya? ada beberapa. Bandung ini memang lagi rame karena lagi rame ya? Racingnya, eventnya hampir 2 minggu sekali ada. Ginian? Yes. Dan kalau misalkan pada mau tahu pelatihannya di Ciwok itu ada tuh. Anak-anak kecil tuh di weekend tuh pada latihan tuh. Lu ke Ciwok, lihat kayak ginian, 50.000, 100.000, kan? Kagak, 35 juta. Gitu. Oke, apalagi nih Vic, selain nih Vic? Ya, kalau yang terbentuknya memang ya semua yang berhubungan sama scooter warrior itu yang tadi sih Silver Warrior, tapi paling ada lagi juga ya tempat ngumpul mungkin ya ada di Pascal 23 di cafe juga gitu. Jadi memang yang ngeling-ngeling sama saya pribadi ya jadinya itu ya? Ini semua gitu. Ini terima servis nggak sini? Terima. Makanya tadi jangan khawatir ya. Servis dari mulai rakit unit dari nol pun kita udah siap. Gitu. Siap. Jadi sampai kendala di baterai pun kita ada workshop untuk perakitan baterai. Udah ada. Terus kalau misalkan bodi lecet-lecet kita ada salon juga. Wow. Salon juga itu dari mulai skuter, sepeda, motor sampai mobil kita siap. Jadi memang ada base on-nya di sana gitu. Terus penggantian looks dari mulai decaling terus mungkin kita paint. Ya paint ini kayak gini kan. Mau dinyalain lampunya tadi ini kan. Betul. Kalau kelistrikan yang tadi mau dikit lampu, terus rating, klakson itu bisa. Kalau misalkan yang tadi dekal, ganti warna sampai ngecat itu kita juga udah siap. Gitu. Jadi datang aja. Ada kendalaannya apa kita bisa bantu. Gitu. Gue beli skuter baru nih, Vic. Misalnya baru yang kayak gini nih, Vic. Ini barunya, bisa baru nih, Vic. Gue sampai rumah harus dicas langsung atau enggak, Vic? Ini perawatan nih, soalnya biar awet gitu kan. Pembeli baru kayak gue nyubi, tiba-tiba beli skuter yang harganya mahal, tiba-tiba sampai rumah gue cas, salah ngecas atau salah pemakaian. Nah itu buat pengguna baru apa yang harus dilakukan pertama kali, Vic? Balik lagi kalau misalkan tadi electric vehicle nggak cuma skuter, itu jantungnya itu ada di baterai. Gitu. Jadi yang lainnya adalah mechanical, gampang. Namanya barang dipakai, kampas rem udah pasti habis, ban udah pasti botak, itu lumrah, wajar. Gitu. Jantungnya ini yang kita harus rawat atau harus jaga. Nah. Untuk jantungnya, untuk baterainya sendiri, minimal 3 hari sekali kita panasin lah kayak motor. 3 hari sekali. Jadi ada output. Untuk baterainya. Jadi dia ada siklusnya. Jadi 3 hari sekali. Kalau misalkan memang nggak dipakai nih, ya nyalakan sebentar, kita naikin ke bangku kecil, kita gas pelan. 3 hari sekali ya? Ya 5 menit sampai 7 menit gitu. Nah nanti 3 minggu sekali kalau misalkan tidak dipakai, tetap masukin daya atau dicas. Dicas tetap ya? Gitu. Jangan dibiarkan seminggu sebulan gini. Nah kelemahannya adalah memang mungkin ketika kita posisinya, kan kita mati, nggak masalah. Tapi ada yang terhubung nih kayak seperti remote, nyambung masih. Ada lampu, ada klakson, itu tuh ada arus yang dia lewat. Atau ada, kita bilang bocor lah, untuk ngisi ke aksesoris ini gitu. Jadi orang nggak tahu ketika dia udah matiin nggak dipakai, pas lagi dinyalain, loh kenapa kok baterainya kurang atau nggak bisa nyala. Nah itu dari situ maintenance-nya kita pastikan 3 minggu sekali harus masuk. 3 itu minggu. Yang paling common. Jadi 3 minggu 3 hari nih? 3 hari sekali kita panasin. 3 minggu sekali kita cas. Intinya
Walaupun kita nggak pakai 3 minggu harus kita cas untuk memelihara baterai. 3 hari sekali kita nyalain. Betul. Karena ada aliran yang ngalir tadi ya. Ya. Nah, kalau misalkan pemakaian atau kita pakai nih, bagaimana? Kalau kita pakai, setelah kita cas, posisi full baterai, usahakan setelah kita cabut, diamkan 15-30 menit dulu. Jangan langsung ajar ya? Jangan langsung pakai. Jadi biar baterai itu settle dulu. Gitu. Setelah 15 atau 30 menit baru kita pakai. Dan kebalikannya, ketika kita udah pakai, jangan langsung dicas. Usahakan 15-30 menit diamkan dulu, baru kita cas. Jadi baterai itu settle untuk output sama inputnya. Jadi kan gitu. Setelah kita pakai panas tuh kan? Ya. Jangan langsung diajar panas lagi. Betul. Oh, panas lagi. Nah, yang ketiga mungkin adalah jika kehabisan baterai. Nah, jika kehabisan baterai gimana? Gitu. Kondisi baterai drop atau kondisi baterai habis itu tuh posisinya sangat rentan sekali untuk merusak sel baterai. Gitu. Jadi memang sebisa mungkin jangan sampai habis. Berapa persen nih? Let's say kalau kita ada barnya 1-2 bar kita udah benar-benar udah siap. Gotong ya, jangan dipakai terus. Betul. Kita boleh pakai, tapi jangan sampai top speed. Oh, pelan. Jadi biasanya kalau saya membiasakannya adalah ketika baterai itu dari setengah kapasitinya. Jadi misalkan 100% nih, kita bilang kan AH-nya beda-beda nih. Betul. Jadi setengah kapasiti baterai, kita pakainya udah jangan top speed, kita mainnya di middle aja. Oh, middle. Jadi misalkan top speednya tadi bisa 50, ya kita main di 20-30 range-nya gitu. Sampai usahakan jangan mati. Tapi kalau benar-benar mati nih, bagaimana? Cepet-cepet kena listrik, cepet-cepet dicas. Ketika kita lupa ngecasnya sehari 2 hari, baterai itu bisa habis, rusak gitu. Jadi itu kebanyakan orang-orang malah males nih ketika udah capek pulang mati, taruh aja, taruh lupa pas mau pakai, wah nggak bisa dicas. Kenapa? Selnya sudah rusak. Betul, selnya tuh jadi kalau kita pakai sampai mati, posisi baterai itu mati suri. Ya kalau nggak cepet-cepet itu ya meninggal dunia, ya langsung meninggal. Gitu. Dikubur itu. Gitu sih. Itu sih yang paling penting dari perawatan baterai. Kalau menurut saya lebih ke arah sana. Gitu. Sisanya yang lainnya untuk perawatan itu minim sekali. Benar. Ya yang tadi itu sih rem, kampas rem, ban, itu aja. Sama mungkin kalau untuk usernya sendiri, yang paling penting helm. Jangan sampai dilupakan helm. Ya kalau mau tambahan ya body protector. Gitu aja. Sip. Terus nih, misal gue nih lagi pakai, hujan tiba-tiba, kan kadang saat musim kayak gitu kan, tiba-tiba hujan deras nih, otomatis kan yang nggak tahan air seperti ini, yang nggak tahan. Ya ini kan tahan ini masalahnya kan. Ya kalau itu, apa yang gue lakuin nih? Nah kan, ini kan air nih, kan ini listrik soalnya. Apa yang gue lakuin setelah nyampe rumah? Posisi kita bilang posisi skuter dulu ya. Skuter ini bannya itu maksimal sampai hari ini 11 inch yang common. Betul. Ada sih yang 12-13 inch, tapi masih jarang banget. Gitu. Nah, posisi ban 11 ini tuh sangat riskan. Betul. Jadi 8, 9, 10 sama 11. Yang common di pasaran tuh masih itu. Jadi kalau misalkan sampai hujan, saran saya berhenti. Gitu. Jadi ada apa-apa di jalan lebih nggak worth it gitu. Betul. Untuk kitanya. Itu resiko di jalannya lebih bahaya. Gitu. Nomor satunya itu. Tapi kalau misalkan terpaksa harus hujan-hujanan, ya sampai rumah secepat mungkin adalah throttle dan LCD display yang harus diselamatkan. Throttle sama LCD display? Ya. Kebanyakan throttle dan LCD display itu tidak tahan air. Gitu. Nah, untuk controller baterai itu biasanya ada di dalam deck. Tertutup ya? Biasanya sedikit tertutup, jadi lebih aman, kondisinya lebih berarti throttle ini yang bahaya ini berarti ya? Betul. Ini sama ini ya? Throttle LCD display, ini yang segini, lebih bahaya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang bisa, ketika tahu hujan, ini ditutup dulu. Apakah mau pakai kresek atau mau apa? Seenggaknya minim air dulu yang kena. Gitu. Karena yang lainnya biasanya partnya ada di dalam deck. Gitu. Nah, setelah sampai rumah, ini dikeringkan, deck sebisa mungkin dikeringkan. Tapi kebanyakan tetap ada rembes air ke dalam deck. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa buka sendiri, cepet-cepet datang ke sini, langsung di salon aja di sini. Gitu. Menyelamat, lebih baik nyalon daripada rusak semuanya, no? Gitu. Jadi
kebanyakan itu yang pengalaman sebelumnya adalah kita pikir deck kita tahan air. Iya, pikirnya tapi, ya. Jalur air itu ada kabel segala macam kan masuk ke dalam deck. Itu tuh jadi apa ya? Aliran air masuk ke dalam deck dan posisinya kalau hujan, mesin kita kan panas, keluar dingin, berembun dalam. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika kita buka deck ini lembab. Nah, ini yang harus cepat-cepat kita selesaikan gitu. Kalau misalkan kontrolernya udah tahan air, udah IP66 ke atas, masih oke lah gitu, masih well oke. Cuman kalau yang lain-lainnya, ya lebih baik mastiin untuk kita keringkan semua. Gitu. Itu bisa menjalar ke mana-mana, Rifik ya? Bisa. Gantinya bisa banyak gitu. Iya, makanya lebih cepat diselamatkan lebih baik. Iya, gitu. Makanya. Nah, ini dia Sobat KW, kalau Sobat KW mungkin baru beli skuter, sekarang musim penghujan, tadi saran dari Victor, kalau ketemu hujan mendingan berhenti ya. Iya. Jangan safety-nya berhenti. Daripada lu rugi 8,5 juta, mending berhenti bentar sambil 8,5 juta nggak masalah kalau badan kita yang bahaya. Iya, licin. Bukannya apa nih, ayah saya pribadi jatuh dari skuter 37 jahitan di jidat. Pernah jatuh? Gara-gara hujan? Setelah hujan, habis selesai, terus mungkin jalanan masih ada tergenang. Jadi kita nggak tahu lubang kan. Nah, ketika lubang, bannya nyantol. Safety dulu penting ya. Yes. Safety dulu tuh. Makanya kalau hujan posisi jalanan kita di Bandung terutama kan banyak lubang, gelombang, kita tuh nggak tahu. Jadi kalau misalkan bisa lebih baik berhenti. Dulu. Tapi kalau emergensi yang tadi pelan aja, main di 25 30, tetap di kiri jalan gitu. Secepatnya sampai rumah dikering-keringin lah gitu seenggaknya. Sip tuh. Ingat, yang pertama tuh keselamatan. Ya. Keselamatan, jangan cepet pulang-pulang bawa skuter misalnya lagi bareng-barengan ini. Kalau bang ada nggak sih di Bandung itu klubnya? Oke. Kalau community atau community club itu memang ada beberapa di Bandung. Cuman kalau misalkan yang mewadahi teman-teman di Scooter Warrior ini ada namanya Bandung Electric Vehicle. BEV. Nah, di BEV ini memang tidak hanya skuter. Campur. All around electric vehicle. Jadi mulai dari motor listrik, sepeda listrik, skuter listrik, skateboard listrik. EUC itu yang pakai ban satu. Tahu. Itu electric unicycle. Terus dari Vido juga. Terus dari trailnya ada model dirt bike dari Suron. Itu nanti di bawah juga kita bisa lihat, bisa cobain juga. Itu gabung semuanya. Bahkan ada yang punya mobil listrik juga udahan. Udah ada lihat. Jadi komplit di Bandung Electric Vehicle ini memang community yang mewadahi teman-teman di Bandung dan sekitarnya yang punya elektrik. Tapi di Bandung sendiri ada nih beberapa klub atau komunitas juga yang misalkan brand-brand tertentu spesial gitu ya. Jadi all around-nya satu brand semuanya gitu. Nah, kalau misalkan SW sendiri karena kita bergeraknya di bidangnya netral, mereknya beragam, bentuknya beragam, ya kita ada di Bandung Electric Vehicle. Gitu. Jadi di situ kita bisa ngobrolin masalah listrik ya, motor kita masalahnya apa, bisa tahu lah secara informasi. Vic, ini kan terakhir nih Vic. Sebelum kita nyoba yang di luar, ini terakhir ini pertanyaan gue nih. Ini kan ada di komplek lokasi nih? Istana Pasteur Regency. Blok 50. Istana Pasteur Regency CRA 50. Nah, ini lokasinya persis di sebelah tol Pasteur. Ya. Tapi kalau mau ke sini harus muter. Betul. Harus muter. Nah, ini lokasi offline-nya di sini. Jadi kalau Sobat KW mau ke sini, mau konsultasi sama Victor soal skuter, nggak harus langsung beli, bisa nyoba dulu bisa nyoba dulu, bisa komunikasi dulu, bisa curhat-curhatan dulu, langsung datang ke sini di Pasteur Regency ya. Iya. Gitu. Dekat Istana Pasteur Regency, CRA 50. Ada tulisannya di depan tadi kok. Ada. Terus apa namanya?
online-nya apa nih? Ada nggak? Kalau online-nya sih ada di Scooter Warrior-nya di Instagram ada. Scooter Warrior nanti kita tulis. Sama ada juga di Tokopedia. Tokopedia, namanya sama. Scooter Warrior official kalau di Tokopedia. OLX juga kita ada, Bukalapak kita ada, sama Shopee. Ya. Oke. Gitu. Sama kalau misalkan masih ragu untuk beli, kita juga ada penyewaan. Jadi jangan khawatir ya. Ada penyewaan. Ada penyewaan. Jadi semua unit yang di sini bisa dicoba dan bisa disewa juga. Oke. Gitu. Bisa dicoba, hitungannya apa? Hitungannya harian kalau sewaan. Sehari berapa nih? Sehari paling murah? Range-nya dari mulai 200.000 sampai 800.000 tergantung unitnya. Oh, ini berarti 200 nih? Ya, kurang lebihnya ya. Sehari ya? Seharian. Seharian full 24 jam. Oh, 24 jam. Gitu. Kan nggak harus beli, bisa nyewa, bisa coba dulu 200.000 ya. Gitu. Tapi nggak harus beli ya. Juga bisa sewa minimal Rp200.000. Nah, setelah ini kita akan ngobrol dengan Victor mengenai keselamatan, kemudian cara penggunaan, karena nggak sembarangan. Saya pernah dengar dari Om Moped waktu itu, ngerem lu salah lu kebanting. Iya, nah, buat newbie jangan jangan tinggalkan safety prosedur untuk menggunakan skuter ini. Jadi ikuti terus sampai dengan segmen berikutnya. Kita akhiri dulu hari ini. Terima kasih, friend. Thank you. Yo. Oke, sobat KW, ini dia di Scooter Warrior. Hari ini kita perkenalan produk. Silakan datang ke tempat ini. Nanti kita sebutkan alamatnya. Ngobrol langsung sama Victor. Dan jangan lupa safety, jaga sendiri, dan 5M. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. can almost sing it.